S11 Gaming. Seperti apakah performanya, apakah S11 mampu untuk mencuri 1 poin dari RRQ Akira. So, let's go. Ini dia match pertama kita dari hari terakhir group stage di M4 tentunya. Dimulai dari S11 dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan ada RRQ Akira tentunya. Dan ternyata King yang menjadi jungler yaitu Fredrin, yang sementara Jotun tetap menjadi jungler. Walaupun tadi kita sudah sebut seberapa besar resiko doi jungler dengan menghadapi Kaja dan juga Fredrin. Tapi ya, kalau menurut aku ya, RRQ Brazil ini seremnya memang di kombonya Luis dan juga Tekashi sih. Balik lagi Luis sih yang bisa melakukan zoning out secara terus-menerus ya. Makanya Mhm. tadi kalau kita lihat memang cowoknya langsung diambil juga oleh S11. Karena kemarin perform dari Luis adalah dia bisa melakukan zoning out ke pemain-pemain yang lain. Dan ini sudah mulai terlihat bahwa Luis adalah pemain yang sangat-sangat agresif sekali. Oh, ternyata dari groknya yang akan ditaruh di posisi EXP. Mencoba untuk mungkin menangin segi lane-nya ya, lari segi lane-nya di sini dengan Tekashi yang menggunakan Martis. Jadi sepertinya Chow yang akan menjadi inisiator untuk pemain-pemain dari S11 di sini. Lebih mengamankan berarti single target ya Iya. untuk seorang Erwin. Tinggal targetnya di sini lumayan sih, ada beberapa target yang bisa di softlock ke arah Beatrix dan juga ke arah Lunox-nya. Tetapi kalau tendangan terhadap Takeshi justru itu bakalan hitungannya jadi asis mungkin ya untuk teman-teman dari RRQ Akira, mengingat bahwa Takeshi bisa membawa beberapa player dengan adanya Mortal Coil yang dia miliki. Sementara kali ini dari kedua belah tim mereka bakal main mungkin agak sedikit lebih pasif terlebih dahulu sembari sekarang Jotun udah dapetin level 4-nya. Dan dia diam-diam masuk ke area jungle dari RRQ Akira tanpa diketahui dan sudah melakukan sedikit zoning ke area bawahnya yang dimana Kai dan juga Gusta Lagusta bakal fokus untuk clear aja. Sementara di bawahnya cukup ramai ya sebenarnya dari Tekashi dan juga ada rotasi yang dibawakan oleh seorang Seigen, tapi Turtle Camp by UBS Gold tentunya yang sudah hadir di area bawah. Ini yang ngebuat kedua belah tim tentunya mereka udah mulai rusuh di area bawahnya. Sementara Papadok bersama dengan Erwin kali ini bakal coba untuk mengcover seorang Jotun. Erwin bakal coba ditahan terlebih dahulu dengan satu buah Warrior Dragon dan mengarah ke arah seorang King, tapi Jotun berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by UBS dan terkena stun dari seorang King yang masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Seigen pun mengambil angka 1000 sembari dari pemain-pemain S11 Gaming gak mau terlalu overcommit juga. Iya, ini tadi ada tendangan ya datang kepada King juga untuk menjauhkan retribution tersebut, menghasilkan kepada Turtle yang bisa diamankan oleh S11 Gaming. Walaupun demikian, kita bisa melihat bahwa dari segi gold gap sebenarnya masih diungguli oleh RRQ Akira. Tapi ternyata secara jump scare ada first blood by Infinix kepada Luis di tangan seorang Chan. Tiba-tiba keculik tuh Kawawa. Ya, dan itulah power dari Kadita ya. Dimana memang ketika tidak diketahui presensinya dia ada di mana, dia bisa memberikan serangan kejutan juga. Iya, ini yang cukup menyeramkan ya. Tapi kali ini King sepertinya terjebak dan namunnya tidak bisa dibantu oleh pemain-pemain dari RRQ Akira yang dimana dia sempat terjebak di kandangnya Turtle tadi itu. Ya, ada 3 bahkan yang setup yang manis juga dilakukan oleh Erwin tadi sebagai roamer dengan cowoknya dia. Jadi secara memang di sini adalah tempo permainan yang sangat-sangat pelan sekali yang sudah mulai terlihat. Tapi dengan kehadiran dari Joe ini mereka harus bisa mengantisipasi dari S11 Gaming. Iya. Sedikit ketarik ke late game di mana item defense sudah selesai untuk RRQ Akira, ini bakal berat nantinya. Dan dari talent-talentnya juga. Emblem Demon Slayer berhadapan dengan Mystery Shop yang dipakai jadi mengejar untuk mendapatkan ekonomi yang cepat juga. Tapi tahan dulu Kawawa karena ada yang terculik lagi dan lagi di area midnya. Seigen yang harus mulai berhati-hati. Nggak cuma Seigen, bahkan aku bilang RRQ Brazil di sini. Mereka harus benar-benar harus berhati-hati setiap nyebrang ke area mana busnya. Mereka benar-benar harus ngecek dulu. Gak bisa asal gegabah masuk begitu aja nyebrang polosan karena eksekusi combo lagi-lagi. Dengan area Petrify yang dibawa oleh seorang Chan di sini bersama dengan Erwin yang bisa The Way of Dragon. Ini bisa aja metode pick off dibawakan terus sama S11 Gaming. Iya, apalagi melihat dari draft pick teman-teman RRQ Akira, sepertinya S11 tahu bahwa mereka punya advantage yang sangat tinggi di arah early seperti ini, di mana dengan masih banyak tarot yang terbuka, bermain dengan pick off adalah hal yang sangat pintar untuk seenggaknya mencicil perekonomian dari RRQ Akira untuk ditinggalkan jauh terhadap S11 Gaming. Oke, tapi totalnya kali ini udah mulai coba dikontes dan bahkan The Wave Dragon lagi dan lagi dari Erwin. Mengarah ke arah satu pemain namun ternyata Erwin teman terlebih dahulu. Di follow up dengan begitu cepat karena Chan-nya berhasil untuk dapetin positioning dan timing yang pas untuk nge-follow up The Way of Dragon dari seorang Erwin Kawawa. Yes, itu nice team play juga ya, karena dari sisi backupan bagaimana memang Joe-nya bisa ditargetkan oleh Kaja, tapi ternyata follow up yang masuk dari Kadita juga memberikan burst damage yang sangat besar sekali. Jadi untuk di early game, ketika belum punya item defense, memang RRQ Akira pastinya akan sedikit tertekan.
Dan mereka harus bisa mengejar bagaimana caranya untuk mendapatkan item defense sesegera mungkin. Ini PR banget sih ini Kak ditanya nih Choji. Kayaknya agak sulit ya, bisa dibilang kayak harus jadi prioritas juga nggak sih sekarang? Pastinya, dan prioritas juga bagi kalian para penggemar makanan dan juga minuman. Jadi langsung aja masuk ke link yang ada ini di grb.to/m4 untuk mendapatkan diskon hingga 90%. Iya, jangan sampai kelewatan ya. Apalagi ini kan M4 masih berjalan sampai babak knockout. Jadi diskonnya pasti akan selalu ada buat teman-teman. Nah, kalau kita ngeliat sekarang nih Coji, Yap. RRQ Akira mereka lagi di mungkin keadaan yang mungkin nggak unggul lah dibandingkan dengan S11 meskipun dari segi turtle-nya pun masih didominasi oleh S11. Tapi ini gimana caranya dari Eren mereka dia tiba-tiba flicker maju, terkena surprise di Divine Judgment, eksekusi yang sedikit gagal namun ternyata Seigen berhasil menjadi trade dari seorang Chan. Iya, ini Chan benar-benar menjadi salah satu damage maker paling besar untuk S11 Gaming untuk di 5 menit pertama ini. Karena mereka sekiranya sangat-sangat menekankan sekali yang namanya kalau misalkan ada satu player yang lagi kosong, oke kita langsung aja rush, kita langsung ambil. Itu yang selalu terjadi dan bahkan lihat di bawah sana Tekashi berjuang sekuat tenaga untuk survive. Tapi sayangnya rotasi yang dilakukan oleh S11 Gaming ini sangat menyeluruh dari top lane hingga bottom lane. Membuat S11 Gaming dari tadi memenangkan team fight. Karena pasti ada satu pick off terlebih dahulu yang dilakukan, baru mereka berani melakukan rush ke dalam turret. Seperti itu Mawa kalau menurut aku sih. Ya, secara team fight memang bisa dimenangkan tapi objektifnya diambil oleh Iya. RRQ Akira. Iya oke, tapi kali ini lihat RRQ Akira bakal coba dipukul mundur di area midnya oleh pemain-pemain dari S11 Gaming. Kalau kita ngelihat ya tadi di area top lane ya, memang inisiasi dari Erwin gagal ketika dia flicker nggak bisa dapetin siapapun. Tapi potensi dari Chan ini bisa ngeculik siapapun. Jadi bisa dibilang kuncinya itu bukan dari Erwin sebenarnya. Tapi gimana Chan bisa dapetin area blind spot, nyulik ke area backline-nya. Dan bahkan kali ini Turtle Lane lagi-lagi diamankan oleh S11 Gaming by UBS Gold yang ngebuat RRQ Akira kayaknya harus perlahan tapi pasti bawa game ini ke arah late game. Ya, dan ini dia untuk itemnya sendiri di mana Hunter Strike untuk Martis. Dan dari junglernya memang adalah item defense, Blade Armor ada, Molten Essence aja berhadapan dengan full defense item juga. Nah, defense banget ya, ada Genius One buat Joy dan juga ada Curse Helm sudah selesai. Jadi akan ada semi-semi mungkin balance lah antara item attack dan juga defense bagi S11. Oke, tapi sementara ini Tekashi udah bermain bakal lebih sedikit agresif mencoba untuk mencuri. Tapi ternyata Papadok menahan dengan satu buah wild charge dan Jotun berhasil ngebuka Electrifying Blade. Masih mau lebih kali ini dari seorang Jotun yang terkena tahu, namun ternyata Jotun masih bisa mundur ke area backline. Malah ratu pemainnya itu Erwin harus terpick off begitu saja. Sementara Seigen masih mau lebih, masih ada Brianna Voda dan Papadok mencoba untuk menahan. Barrier yang sangat amat baik, namun ternyata tidak akan ada follow up lanjutan dari S11 Gaming. Oke, ini sepertinya dari RRQ Akira juga sudah mulai catch up ya dengan power yang dimiliki oleh S11 Gaming. Terbukti dari segi objektifnya pun dari arah bottom lane mungkin satu hit terakhir bisa menghancurkan turret tersebut. Tapi kembali lagi Jotun yang dari tadi selalu diberikan space oleh Chan untuk melakukan farming. Sudah mulai ada hasil yang lumayan bagus. Mengingat bahwa memang dari segi level masih sama-sama di level 11. Tetapi kalau kita ngelihat dari kill ataupun death-nya, Jotun ini bisa dibilang lebih stabil dibandingkan dengan King yang sudah tumbang sekali. Walaupun demikian, ingat King di sini membawa emblem Demon Slayer, Om. Ya, dia bakal lebih cepat ya untuk farmingnya. Tapi satu yang pasti adalah di sini gameplay dari RRQ Akira mereka harus berubah. Karena dari match-match sebelumnya, 2 match sebelumnya mereka menggunakan Joy. Ada satu hero yang bisa langsung menuju ke backlaner. Tapi sekarang mereka belum punya. Erwin langsung ngebuka inisiasi lagi dan lagi menuju ke arah seorang King kali ini. King akan tumbang namun kali ini Luis harus mundur terlebih dahulu, masih punya flicker namun ternyata Kai terlalu free di area backline-nya. Gusta mulai datang namun ternyata agak sedikit terlambat. Sementara Tekashi mulai datang dari area blind spot mencoba untuk memotong pemain-pemain dari S11 namun ternyata S11 Gaming tahu apa yang mereka lakukan di sini. Mereka mundur, mereka dapetin satu pemain, bahkan kill ke Luisnya menurut aku itu juga sebenarnya bisa dibilang udah diprediksi sama Kai yang memiliki udah sekarang damage-nya udah cukup kayaknya. Ya, dan yang dari aku lihat, walaupun Erwin dari tadi gagal tendangan atau apapun itu, seenggaknya ada distraksi yang bisa dilakukan agar Chan bisa masuk dengan mudah. Dan itu dia Lord Lane by UBS telah dikeluarkan oleh S11 Gaming di menit 9 kali ini. Walaupun demikian, kita masih melihat banyak sekali turret yang masih utuh, membuat harusnya RRQ akhirnya masih bisa melakukan defensive manuver. Tapi ini dia replaynya. Yes, replay by Infinix Note Series di mana memang di awal ini setup yang manis banget yang dilakukan oleh pemain-pemain dari S11. Mereka melock junglernya tanpa adanya efek sisi tambahan juga membuat pemain-pemain mereka bebas. Jotun bebas. Terus juga masih ada tadi Brilliance of Order yang bisa dikeluarkan oleh Lunox. Itu dia, di arah mid lane pun defensif masih bisa dilakukan, tapi balik lagi, kali di atas sana sendirian. Oke.
Ini PR sih, lihat Jotunnya bakal coba ditahan terlebih dahulu. Untungnya ada trade yang didapatkan karena Gusta berhasil untuk mempick off ke arah seorang Jotun yang bisa dibilang cukup terpisah dari kawan-kawannya. Dan kali ini RRQ akhirnya mereka mencoba untuk balikin keadaannya. Papadok, Wah, Walchas, bagus tapi Erwin masuk dengan satu body wave dragon, tapi Seigan hampir bisa bertahan namun ternyata masih bisa ditumbangkan oleh seorang Kai. Namun sisi lain, Gusta berhasil untuk dapetin posisi yang benar-benar nyaman banget, bebas banget di area backline sehingga mempanis pemain-pemain S11 yang jadi mimpi buruknya RRQ berakhir tadi. Itu 2 klip dari Gusta sudah cukup menghilangkan 80% HP dari Kadita. Hanya 2 klip. 2 klip ammo dari Nibiru sudah cukup untuk membuat Kadita dari Chan pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya ini juga menjadi turning point untuk teman-teman dari RRQ Akira. Melihat bahwa mereka telah kalah terhadap Contestor, tapi mereka sangat-sangat apik dari segi defensive manuver dan bahkan bisa melakukan counter setup terhadap teman-teman dari S11 Gaming. Ya, itu masih kurangnya follow up ya dari S11 tadi membuat mereka harus terpick off 1 demi 1. Dan ya ini adalah reset ekonomi juga masuk ke dalam mid game-nya. Jadi masih untuk open ending untuk kedua tim ini. Sementara RRQ Akira yang kita tahu memang sedang berada dalam tekanan di early game, mereka sudah akan bisa kembalikan keadaan karena mereka sudah punya item-item defense-nya. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk dapetin official merchandise M4 ya. Dari www.gang.asia karena keren banget loh merchandise-nya. Jadi buat kalian yang penasaran langsung cek aja ke official website-nya. Dan yang pastinya ini dari RRQ Akira seperti yang Choji bilang. Udah mulai dapetin temponya nih, Iya. udah mulai bisa setidaknya ya kasih balasan lah, serangan balasan ke arah pemain-pemain dari S11 Gaming. Dengan posisi dari Gusta yang mungkin tidak disangka-sangka sama S11 Gaming ini malah bisa jadi merah bahaya. Tapi ternyata di area bawah Papadok hanya bisa untuk melakukan waktu sedikit karena dia tahu 3 pemain dari RRQ Akira tentunya bisa melakukan pick off ke arah seorang Papadok di area bawah. Iya, itu dia yang harus dilakukan Chan lagi dan lagi. Dia harus mengembalikan temponya juga untuk S11 Gaming dengan adanya pick off yang terjadi. Karena dari game range sepertinya sudah mulai dimimik oleh teman-teman dari RRQ Akira. Di mana tadi di area bottom lane. Tiba-tiba entah dari mana Papadok terkena Divine Judgment dari seorang Kaja. Ditarik keluar dan bahkan Gusta sudah menyentuh angka legendary di 8 kill 0 dan juga 0 assist. Ditambah lagi dengan weapon mastery harusnya mulai sekarang S11 Gaming terpikir untuk membuat anti cuirass ataupun plate armor. Wow. Ya, betul memang Gusta yang menjadi PR juga buat S11 Gaming karena kita tahu lah bagaimana sakitnya juga Beatrix ketika memiliki item-item damage tadi. Dengan Indirusnya dia bisa merontokkan armor dari Grok juga dan Lord has been slain by UBS Gold dan jatuh ke tangan dari RRQ Akira. Iya, dan gak bakal bisa dikontes tapi kali ini Chan ketahuan ternyata dicek. Namun ternyata revive-nya connect kali ini masih punya Brain of Orders. Chan bakal coba dikejar oleh Gusta namun ternyata satu shotnya nggak connect ke arah sekarang Chan. Dan Chan masih dikasih kesempatan untuk hidup sepertinya Choji. Iya, karena memang poros utamanya dari tadi adalah Chan dan juga Erwin. Sebenarnya masih bisa dengan Papadok, tapi sayangnya Papadok tidak ada follow up lebih lanjut lagi. Membuat Louis sepertinya harus tumbang terlebih dahulu. Dan bahkan di belakang sana Erwin masih mencoba untuk mencari celah. Tapi Gusta susah sekali untuk disentuh. Tapi pada akhirnya 2 player dari RRQ Akira telah hilang dengan sekejap. Dan triple kill pun bahkan didapatkan di tangan seorang Kali. Dan ini dia sepertinya shutdown terhadap Gusta. Dan kali ini lihat triple kill dari Phoenix sementara TKC bakal coba untuk mendapatkan setidaknya 1 trade ke arah pemain-pemain dari S11. Sementara Kai, lihat nggak sih damage-nya ke arah Lunox tadi? Itu masih tersisa berapa bar itu? Tapi 2 sekali bar shot setengah. udah langsung hilang loh. Ya, dan ini sudah mulai ya balik lagi ya. Ini dua-duanya memang sangat-sangat berimbang. Tinggal bagaimana mereka melakukan team fight. Ya. Siapa yang bisa memecah belahkan arah team fight. Karena tadi kalau kita lihat memang S11 Gaming mereka berhasil untuk memisah pemain-pemain dari RRQ Akira. Iya, dengan pemisahan tersebut sih udah benar-benar efektif banget ya. Balik lagi ke early game strat yang dimiliki oleh S11 Gaming. Pick 1, pecahkan, hancurkan. Pasti selalu seperti itu di arah early-nya dan mereka sudah kembali ke comfortable zone mereka. Tetapi sejauh ini yang menjadi PR adalah turret dari kedua belah pihak. Ini masih sama-sama di tersisa 4 turret. Dari inner middle turret dan juga inhibitor turret mereka masih utuh semuanya. Tapi ini dia dari segi item. Ya, dengan full equip untuk Irithel. Damage berhadapan dengan Beatrix, jadi sama-sama harus menjaga positioning di bagian belakang. Tapi XP lanernya, Rapid Boots, ada Heptasis, ada BOD, ada Athena Shield. Ini untuk Papadok. Groknya punya power yang sangat-sangat besar sekali dengan 1 buah Wild Charge. Selain daripada memberikan efek sisi, dia juga memberikan damage yang besar. Tapi Luis langsung dengan 1 body Divine Judgment. Papadok terkejut, terheran-heran sementara Seigan pun menjadi trade.
Namun kali ini Kai cukup free di area backline-nya. Decimation dari seorang Tekisi nggak bisa untuk menurunkan seorang Kai. Tapi Erwin menahan King kali ini yang mencoba untuk mengejar ke arah Kai. Kayaknya masih bisa survive. Dibalikin keadaannya oleh S11 Gaming. Dan pemain-pemain dari RRQ Akira dirontokkan begitu saja. Dan sepertinya ini akan menjadi one straight push dari S11. Sementara Luis mencoba untuk bertahan. Erwin mencoba untuk flicker masuk dengan jet kundonya. Dan bahkan dari Luis mencoba untuk menunggu buying time cukup lama. Tapi kali ini bakal coba dikejar oleh 4 pemain S11. Buying time cukup lama. Tapi Luis kali ini mencoba untuk menahan. Dan S11 berhasil untuk membalikan keadaannya. Dan menumbangkan RRQ Akira. Win streak yang dipecahkan oleh tim Argentina. Ini dia power dari tim Argentina kita S11 Gaming. Dengan satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh RRQ Akira yang terlalu overcommit dan juga sangat banyak sekali mengeluarkan skill source-nya terhadap Papadok. Papadok pun berkata, saya tidak apa-apa, tumbang terlebih dahulu, yang penting teman-teman saya bisa menuju kemenangan. Papadok bisa kita bilang dia bukanlah pahlawan karena pahlawan diapresiasi, tapi dia adalah legenda karena legenda akan terus dikenang. Wow. Tapi Ya. aku salut sih sama performanya Erwin ya. Ya, Gila. menurutku S11 mereka benar-benar berbeda dari hari yang pertama datangnya. Kali ini mereka tampil dengan full perform mereka juga. Dan kita bisa lihat bagaimana dari Kaditanya tadi juga kan, dari Iya. Chan-nya.